Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya untuk belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita akan belajar pembelajaran yang kedua dari tema 4 subtema 3. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, pada subtema sebelumnya kita sudah belajar tentang pantun, ciri-ciri pantun, jenis-jenis pantun, dan belajar membuat pantun. Masih ingatkah kalian bagaimana membuat pantun itu? Berikut ini langkah-langkah dalam membuat pantun. Pahami dahulu ciri-ciri pantun, yaitu sebagai berikut. Tentukan tema yang akan dibuat pantun. Tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu, yaitu baris ketiga dan keempat, dengan memperhatikan jumlah suku kata pada tiap barisnya, yaitu 8-12 suku kata. Buatlah bagian sampiran pantun, yaitu baris 1 dan 2, dengan memperhatikan jumlah suku kata pada tiap barisnya, yaitu 8-12 suku kata. Perhatikan bunyi akhir atau sajak pada bagian sampiran dan isi pantun, di mana bunyi akhir pada baris ke-1 sama dengan baris ketiga, dan bunyi akhir pada baris kedua sama dengan baris keempat. Setelah memahami cara membuat pantun, sekarang coba kalian buat sebuah pantun anak-anak. Kemudian, tuliskan ciri-ciri pantun tersebut beserta maknanya. Kerjakan di buku tugas seperti contoh berikut ini. Lemari besar berpintu kaca diletakkan di ruang tamu. Ayo kawan, rajin membaca agar mendapat banyak ilmu. Anak-anak sahabat SD, adakah di antara kamu yang hobi membaca? Bagus sekali. Sebagai seorang pelajar, kita harus menumbuhkan karakter gemar membaca. Membaca memberikan banyak manfaat bagi kita. Selain itu, aktivitas membaca juga sangat menyenangkan. Apalagi jika kita membaca sebuah cerita bergambar. Yuk, kita baca bersama cerita bergambar berikut. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si kancil. Saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari di daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan kancil menjawab Kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai.
Kancil berlari lewat daratan, Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya, datanglah si Kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si Kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap, Kancil melompat berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau siput?" Jawab siput yang berada di depannya. Si Kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si Kancil berseru, "Di mana engkau siput?" Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Si Kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si Kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan napas terengah-engah, sang Kancil pun berkata, "Halo Siput, mulai hari ini aku menyatakan bahwa engkaulah binatang yang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang Kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Menarik bukan cerita di atas? Setelah membaca cerita tersebut, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Berdasarkan teks di atas, siapakah yang memiliki sikap sombong dan pongah? Bagaimana pendapatmu tentang sikap tersebut? Anak-anak sahabat SD, apa yang kita baca tadi merupakan sebuah cerita bergambar atau cergam. Apa itu cerita bergambar? Pada tema 1 kita sudah pernah mempelajarinya. Cergam atau cerita bergambar merupakan salah satu dari ragam gambar cerita. Lalu, apa bedanya cergam dan gambar cerita? Keduanya mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama terdiri dari gambar yang mengandung cerita. Meskipun demikian, cergam dan gambar cerita itu berbeda. Mari simak penjelasan tentang perbedaan gambar cerita dan cergam berikut ini. Pengertian cerita bergambar atau cergam. Cerita bergambar adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan, serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Pengertian gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Fokus cerita bergambar. Fokus cerita bergambar yaitu narasi atau teks cerita. Fokus gambar cerita. Fokus gambar cerita adalah sajian gambar. Coba perhatikan contoh cerita bergambar dan gambar cerita berikut. Kamu juga pasti bisa membuat sebuah gambar cerita. Ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan dalam membuat gambar cerita. Beberapa langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut.
1. Menentukan ide, gagasan, atau tema yang akan dibuat menjadi gambar cerita. 2. Menentukan karakter tokoh utama dan karakter tokoh pembantu yang akan ada dalam cerita yang dibuat. 3. Membuat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Masing-masing alur cerita tersebut bisa dikembangkan lagi. 4. Mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Kamu telah memahami langkah-langkah membuat gambar cerita. Sekarang, coba kamu praktikkan membuat gambar cerita satu adegan gambar saja. Ceritanya sebagai berikut. Suatu hari, Kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Gambarlah pada buku gambarmu. Selamat berkreasi. Anak-anak sahabat SD, tahukah kamu, kancil termasuk hewan mamalia? Sebagai hewan mamalia, kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna, serta cabang-cabang dari pembuluh aorta lebih banyak. Bagaimanakah peredaran darah pada hewan mamalia seperti kancil? Bagaimana pula cara memelihara kesehatan pada organ peredaran darah pada hewan seperti kancil? Organ peredaran darah pada hewan berbeda-beda. Mari kita cari informasi mengenai organ peredaran darah hewan dan cara memeliharanya. Anjing. Organ peredaran darahnya adalah jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah, anemia. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darahnya adalah memberikan makanan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan. Kelinci. Organ peredaran darahnya jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah, gagal jantung. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darahnya adalah memeriksakan ke dokter hewan. Kucing. Organ peredaran darahnya jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah, hipertensi. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah dengan memberikan makanan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan. Coba nanti kamu cari informasi mengenai organ peredaran darah hewan yang lain dan cara memeliharanya. Demikian pembelajaran 2 dari tema 4 subtema 3. Untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.